Selamat datang di channel Febrianto Ramdhani. Terima kasih yang sudah merequest untuk membahas investment deposito. Oke, terima kasih. Oke, oke. Apa itu deposito? Deposito adalah uang yang kita simpan di 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 bank dengan harapan kita mendapatkan bunga atau return dengan bunga tertentu. Oke. Nah, deposito biasanya mendapatkan bunga sebesar 5% untuk tabungan atau giro biasanya 0,7 sampai 1% per tahun. Oke. Fungsi bank. Fungsi bank di sini adalah alat untuk menyimpan dana kalian. Di sini dengan ilustrasi ini adalah penyimpan, dia menyimpan uang ke bank. Dan di sini ada yang meminjam pihak peminjam. Di sini dia pihak peminjam meminjam uang dengan contoh 10 juta dengan bunga bank 13% dan bunganya akan ke yang menyimpan. Itu adalah fungsi bank tersendiri. Nah, di sini adalah kelebihan deposito, yaitu returnnya jelas, dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS, 3 mudah didapatkan. Oke, kekurangan deposito yaitu keuntungannya relatif kecil dibandingkan investasi instrumen-instrumen yang lainnya seperti saham, peer-to-peer lending ataupun yang lainnya. Bisa kalah dengan inflasi. Oke, nanti kita bahas di next slide. Uang ditahan. Nah, barangkali kita butuh uang atau istilahnya harus liquid, ini sangat susah. Biasanya deposito dikunci biasanya 3 sampai 3 tahun. Oke, ini simulasi menghitung bunga deposito, yaitu modal yang disetor bunga setahun dalam persentase tenor jangka waktu yang dipilih. Semisal modal 100 juta dengan bunga 6%, tenor 1 bulan. Nominal bunga di sini adalah 100 juta kali 6 per 100. 6 di sini adalah bunga. 31 adalah tenornya untuk 1 bulan dibagi 365 hari sama dengan 509,589 untuk deposito yang 100 juta. Untungnya ini pun belum dikurangi dengan pajak. Biasanya pajak itu sekitar 20%. Oke, kita ke next slide. Nah, yang poin tadi mana ya? Nah, ini nih. Nih, bisa kalah dengan inflasi. Oke, kita lihat ya. Inflasi nasional versus bunga bank. Oke, ini saya dapatkan dan merangkum di via Excel, yaitu adanya dari tahun 2005 sampai dengan 2025. Ini inflasi aktual dari Bank Indonesia dan bunga bank yang dijamin LPS. Ini kita lihat, kita buktikan 2005 ini kan bisa kalah dengan inflasi kan, ini 2005 kan dengan inflasi. Nah, ini juga kalah kan dengan inflasi 2008, 2005, 2008. Oke. Nah, ini juga kalah dengan inflasi, ini juga kalah dengan inflasi. Nah, ini juga kalah 2022, kalah dengan inflasi. Nah, kita next slide. Tips memilih deposito bank versus dengan bank digital ya. Sekarang apalagi
dengan kemajuan zaman deposito bank konvensional ini sudah mulai ditinggalkan menurut saya itu. 1. Pilih bunga yang dijamin LPS dan deposito maksimal 2 miliar per nasabah ya, per bank per nasabah. 2. Memiliki aset terbesar. Berikut ini kumpulan 10 bank yang memiliki aset terbesar pada kuartal 1 2025 ini. 1 sampai 10, oke. Silakan dilihat. Oke, deposito yang sudah pernah aku coba pada tahun Bank BRI 2013 sampai 2016, sekitar 8 tahun. Ini pada saat saya bekerja di Yamaha dan di Aqua dulu waktu itu. Nah, di 6.2 ini, ya di koperasi ini cukup lumayan sih. Tapi ya beresiko, gitu, beresiko. Ini berbahaya juga. Nah, karena uangnya tergiur dengan bunga besar, ya saya pindahkan dari Bank BRI ke versi ini. Ya alhasil ya uangnya ya nggak kembali nih, aneh. Ya, banyak pun lah. Nah, di sini 2000 bank apa Bank ini adalah Bank Bank Indonesia adalah Shopee. Ini cukup lumayan, dia 4% setahun, dia cairnya setiap hari ini. Bank Syariah Mandiri ini sebetulnya saya cicil emas untuk pinjaman KUR. Bank Syariah sendiri biasanya bukan 4% setahun nih, salah ini. Harusnya apa namanya itu dia bagi hasil gitu. Dan di aplikasi BSI Mobile itu deposito yang pernah aku coba. Nah, di sini rekomendasi bank untuk menyimpan deposito. Nah, sebelumnya saya itu istilahnya apa? Anti banget dengan bank-bank swasta. Nah, dengan banyaknya kebijakan mungkin Danantara atau istilahnya sekarang ekonomi Indonesia sedang meredup. Nah, dulu sebelumnya saya itu berpikiran bank-bank dengan plat merah itu ya bagus gitu. Dalam artian dengan seiringnya waktu saya mikir juga gitu. Nah, ini Bank BUMN, Bank BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank BUMD, BJB, sama Bank Jatim. Di sini saya plotkan dengan Bank BCA gitu. Itu sih intinya. Sekarang saya lebih ke mungkin ya Bank Bank nih yang saya simpan, istilahnya bisa cair setiap hari. Bank BCA ini ya saya nggak pernah coba, tapi ya suatu rekomendasi lah menurut saya itu. Dengan asetnya Bank BCA itu dia mempunyai aset yang nomor 3, memiliki aset terbesar gitu. Sini Bank BSI, yaitu Bank BSI itu adalah bank emas yang akan istilahnya diproyeksikan oleh Bapak Prabowo ya. Saya ini cukup lumayan juga sih ini. Bank BSI ini kenapa saya pilih, karena ya udah jalan 2,5 tahun saya kur dengan cicil emas, jadi sangat lumayan lah. Cicil emas dengan istilahnya apa namanya tuh uang dengan cicilan yang sama, tapi emas saya itu ya istilahnya sekarang kalau dijual ya cukup lumayan. Bank BNI ini pinjaman fleksi nih, kayak saya tetap tetap istilahnya yang aktif sekarang itu ya Bank, BSI dan BNI gitu. Terima kasih teman-teman. Oke, jangan lupa like, komen dan subscribe channel Febrianto Ramdhani untuk mensupport saya membuat video tentang investasi lainnya. Oke, terima kasih. Selamat sore.